di hatiku. Udah mulai belum sih? Hidupku Udah nyanyi. mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Itunya. Belum sini. Belum. Mengalir memenuhi hidupku. Yan, hari Sabtu ada kebaktian BKS. Jam piro? Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Mas Yono sama Mengalir memenuhi hidupku, mengalir mati lagi. memenuhi Gimana sih Mas? hidup. Gue geser kok mati. Enggak. Ini lagi. Malam Baning. Ya Kak Yan, selamat malam. Sehat ya. Sehat Kak Yan, sehat semua. Selamat malam Ibu. Malam Pak. Ya. Mana yang lain ini? Sistem nggak ada lagi, Sum. Ini Zoom-nya lagi dipakai. Ini kan pakai Zoom, Bu. Iya ini. Liturgosnya siapa, Yan? Liturgosnya siapa? Oh, Bu Yanti liturgosnya. Pura-pura aja lu nggak tahu ya. Aku. Nggak denger gue. Nanti doa syukurnya opung ya. Ya enak aja lu main tembak aja lu. Iya benar. Benar. Sama-sama bareng. Ya baik. Ya. Eta mah banyak di situ tuh. Koordinator mana koordinator? Oh, yang atas ya. Oh. Gimana kemarin tuh? Ini biasa. Samira kenapa? Kenapa? Kalau nggak ada ya. Ini bingung. Tomba-tomba terus. Kenapa? Dipegangin atuh biar jangan Jangan keluar. bilang dulu. Udah. Ya. Hah? Bilang dulu. Udah standby. Yuk, mulai. Udah lebih Sebentar, 5 Pak. menit. Siap. Sebentar, Pak. Udah belum Atlen?
Nah, ini aja, ntar hilang lagi deh. Ya. Ini Mbak Mira. Wow, Mbak Mira mukanya penuh. Ya Pak, bisa dimulai. Yuk. Yuk, kita mulai. Oke, Ya, mulai Bu. malam Bapak Pendeta, Bu Bapak. Kita akan memasuki ibadah kebaktian kategorial hari ini. Selamat malam. Dengan teduh sejenak. Mari kita bersatu. Terus selesai jemaat 12 ayat 1 dan 2 berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujian Dia pembuka benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukur kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Kita akan menerima khotbah dan salam. Berdasarkan iman yang teguh, marilah kita memasuki kebaktian kaum perempuan ini dengan keyakinan bahwa Tuhan pencipta seluruh semesta senantiasa memelihara dan memberkati hidup kita. Kiranya damai dan sejahtera Allah menyertai hati dan pikiran kita. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Bapa di surga, kami memuji, kami boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun di tengah pandemi ini, Bapa, kadang ada rasa kekhawatiran dan takut, tapi kami yakin dan percaya Engkau menjaga dan melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan atas berkat kesehatan, waktu dan nafas kehidupan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau boleh pimpin kebaktian pada malam hari ini, dari awal hingga selesai nanti. Kami bersyukur Tuhan atas segala anugerah dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Terimalah rasa syukur kami dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan sambut doa syukur tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 33 ayat 1 dan 3. Suaramu. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibayar.
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami hadir di hadapan hadirat-Mu dalam pujian, dalam syukur, dan juga dalam doa-doa dan pengharapan kami kepadamu. Kiranya Tuhan yang memperlengkapi kami dengan roh-Mu yang kudus, dan biarlah kuasa Tuhan juga menyertai setiap kami, sehingga firman yang didengar boleh sungguh menjadi nyata. Dan kami pun juga beroleh kekuatan dalam hidup kami sehari-hari, di tengah-tengah tantangan-tantangan dan pergumulan yang tidak ringan. Karena itulah Bapa dalam sorga, pimpin kami dari awal hingga pada akhirnya nanti. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari Mazmur 103, Dek. Bukan 105. Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ya, Mazmur 103. Begini katanya. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara, dalam bagian kitab Mazmur ini, si pemazmur sungguh ketika dia merenung ya akan hidupnya manusia yang begitu rapuh dan begitu lemah. Kalau kita berpikir memang ya hidup manusia itu paling hebat berapa tahun sih? Kata pemazmur juga paling hebat manusia 70 tahun. Dan kalaupun juga lebih itu adalah anugerah dan berkat Tuhan. Tetapi dalam realitas kehidupan bahwa manusia itu digambarkanlah oleh pemazmur. Bahwa hidupnya sama seperti rumput. Ya, Bapak Ibu, rumput ini bukan rumput yang hijau di depan rumah kita. Rumput yang hijau depan rumah kita adalah rumput yang tumbuh di alam Indonesia yang tropis. Sehingga rumput itu memang dengan sungguh-sungguh kalau disirami dia akan berhari-hari, akan berminggu-minggu, berbulan-bulan dia tetap hijau terus. Ya, dipelihara dengan baik. Tetapi rumput yang dimaksud oleh si pemazmur ini adalah rumput di Israel. Rumput di Israel itu adalah rumput yang kemudian paginya mekar, benar-benar hijau, lalu kemudian begitu siang, lalu kemudian matahari panas, mati dia. Lalu kemudian dibawa oleh angin, ya lalu kemudian diterbangkan oleh angin, ya sudah hilang. Jadi kalau kita mau melihat rumput di Israel, ya, tapi Israel sekarang ini hebat pisan ya, pertaniannya apanya, gurun aja bisa ditanami. Ini Israel di zaman pemazmur, saudara. Israel di zaman pemazmur dia melihat bahwa rumput itu wah sangat sebentar sekali, ya sangat singkat sekali. Bahkan hidupnya pun juga ya kalau rumput ada di antara kembang-kembang, di antara rumput itu ya juga nggak ada waktu yang lama. Ya hanya sebentar saja. Gitu, hanya sebegitu lemahnya dan sebegitu rapuhnya hidup manusia ini. Dan bahkan hidup manusia ini begitu terbatasnya dan begitu lemahnya, mudah sekali sakit, mudah sekali capek, mudah sekali lalu
begitu rapuhnya. Tapi ayat 16, saudara, dia mengatakan, kalau hidup manusia itu seperti rumput dan bunga, begitu angin melintas, maka tempatnya tidak mengenal lagi. Apa artinya, saudara? Saya menemukan sebuah uraian, sebuah cerita prosa, betapa hebatnya siapapun manusia kita. Manusia itu hebat loh. Ya kalau punya jabatan, punya posisi, punya kedudukan, dan orang kaya, mungkin orang akan memuja-muja, orang akan menyembahnya, orang pun juga mungkin akan, wah hebatnya mengeluh-elukannya. Tapi kalau dia mati, saudara, kalau dia mati ada nggak di antara orang atau keluarganya bahkan? Si orang hebat itu yang mati itu lalu kemudian apakah dia mau menempatkannya di kamar tamunya misalnya? Suruh duduk aja di situ. Ya, jadi jenazahnya didudukan gitu. Mau gitu? Maukah juga hebat, orang terkenal, orang ini sangat dikenal, wow kaya, bukan main pengaruhnya. Begitu dia mati, mau gitu keluarganya? Udah kita jadiin patung aja ditaruh di sudut rumah gitu. Adakah orang yang hebat, yang terkenal, yang kemudian yang begitu berpengaruh, lalu kemudian mayatnya, lalu kemudian ditaruh ya di dalam rumahnya, kecuali orang Toraja barangkali. Tapi orang Toraja juga sementara sampai dipestakan. Kalau begitu sudah dipestakan dia akan dikubur. Saudara, hebatnya sehebat apapun kalau kita sudah mati, saudara, maka kita akan menjadi bangkai yang dibuang. Sehebat apapun kita, saudara, sedahsyat apapun, maka kalau kita mati, saudara, tempatnya tidak mengenal lagi, artinya tidak diakui lagi dan tidak ya sudahlah. Gitu kan? Begitu rapuhnya manusia, sehebat apapun juga, pengaruh hebat apapun juga, maka dia kalau sudah mati mah nggak dikenal siapa dia. Meskipun namanya kita kenang, kita ingat orangnya, kita sayang orangnya, tapi ya sudah, dia akan dibuang. Tapi beda ayat 17. Lain dengan tetapi kasih karunia Tuhan selama-lamanya untuk selama-lamanya atas orang yang takut akan dia. Jadi kasih karunia Tuhan itu akan sungguh dirasakan sepanjang hidupnya orang. Sepanjang hidupnya dalam kekekalannya dan bahkan dalam keabadiannya. Karena itu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus menyatakan bahwa di dalam kehidupan orang percaya kepada Yesus, maka kematian itu dipatahkan. Akan ada hidup dan kehidupan yang kekal di dalam dan bersama dengan Yesus. Karena itu Yesus bangkit. Yesus bangkit lalu Yesus naik ke sorga untuk menyatakan bahwa kehidupan kekal itu boleh sungguh terjadi di surga baka, di mana aku ada maka kamu pun juga berada. Itu berarti si pemazmur mau mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu adalah kasih karunia yang terus sepanjang hidup. Sepanjang hidup kita dilimpahi oleh kasih karunia Tuhan. Selama hidup kita adalah limpahan kasih karunia Tuhan. Seluruh bagian hidup kita ini adalah sebuah penyataan dari Tuhan. Dan seluruh keberadaan kita itu adalah pernyataan dari kasih dan cinta Tuhan. Karena itu saudara, pemazmur mengatakan, tetapi kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Untuk siapa? Untuk siapa pemazmur mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu adalah untuk selama-lamanya? Ayat 18. Kasih karunia Tuhan dan kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu bagi orang yang berpegang pada janjinya. Ya, orang yang ingat benar bagaimana dia hidup di dalam firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
melalui firman Tuhan kita ini, itu kan jangan juga kita berpikir bahwa orang yang dikasihi Tuhan, orang yang mendapat kasih setia Tuhan adalah orang yang tidak punya pergumulan, orang yang tidak punya masalah, orang yang tidak hidup dalam problem. Orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan juga tidak berarti bahwa dia tidak hidup dalam sakit penyakit. Tidak. Saudara, hidup itu dalam dunia kita adalah sebuah realitas. Ya, di dalam segala pergumulan dan persoalan hidup itu adalah sejak dunia ini dijadikan, manusia ini suruh mengusahakan dan mengelola taman ini. Jadi sejak dunia ini dijadikan dan orang itu masuk ke dalam Taman Eden, maka sejak itulah juga manusia harus bergumul. Sejak itulah juga manusia harus berhadapan dengan persoalan. Jadi jangan menganggap bahwa orang hidup dalam dunia mendapat kasih setia Tuhan, lalu dalam kasih setia Tuhan itu lalu kemudian kita hidup tanpa persoalan. Pemazmur sendiri, Daud sendiri banyak sekali persoalan. Bahkan dia pun juga diincar musuh dan diincar untuk dibunuh. Tetapi kasih karunia Tuhan itu, itulah yang menguatkan. Kasih setia Tuhan itulah yang menyerta. Kasih setia Tuhan itulah sumber pengharapan. Kasih setia Tuhan itulah yang memampukan setiap orang percaya untuk hidup dengan baik. Ya, kasih setia Tuhan itulah yang akan menyatakan bahwa hidup di tengah-tengah pergumulan itu adalah hidup yang menang. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, dia mengalahkan kuasa kematian. Itu berarti kasih setia Tuhan juga adalah kasih setia yang memampukan setiap kita untuk melakukan segala yang terbaik dari hidup kita. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, apapun juga tantangan hidup yang kita hadapi, saya percaya bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan itu adalah yang menyertai kita, yang memimpin kita, yang menjadi sumber hidup dan pengharapan kita, sehingga kita tidak menjadi takut dan tidak menjadi khawatir tentang suatu apapun juga. Karena kita percaya Tuhan yang hadir dan menyerta adalah Tuhan yang selalu menyatakan kasih dan kesetiaan kita kepadanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu ada pokok doa. Selain doa syafaat untuk Pak Swido, kita berdoa untuk dia dan pemulihan dan kebaikan. Mari kita berdoa. Mari. Bapa dalam sorga, sungguh kami hadir dalam hadirat-Mu. Kami percaya benar akan kasih dan setia Tuhan yang menyerta dan memimpin kami di tengah-tengah segala tantangan hidup. Kami tahu bahwa kami ditempatkan dalam dunia yang tidak ramah. Dunia yang syarat pergumulan dan dunia yang penuh dengan kekejaman. Dan tidak jarang manusia satu dengan yang lain saling membinasakan, saling menguasai, saling memeras dan saling memanfaatkan. Tapi pada saat ini Tuhan Allah Bapa, kami percaya akan kasih dan kesetiaan Tuhan yang selalu menyertai dan memimpin kami di tengah-tengah kelemahan dan juga di tengah-tengah kerapuhan kami. Kami diberikan kekuatan dan pengharapan, kami diberikan tuntunan dan pimpinan dan penyertaan, sehingga kami boleh selalu menemukan jalan keluar dan jalan penyelesaian yang terbaik dari segala yang ada. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Engkaulah yang menyelidik, Engkau juga yang tahu benar, Engkau juga yang mengerti akan setiap pergumulan dan persoalan kami. Karena itu Tuhan jugalah yang menjadi gembala agung kami, yang menuntun kami, menyertai kami. Kami menyadari melalui firman-Mu betapa rapuhnya kami manusia. Kami tidak mungkin mampu untuk menghadapinya dan menjalaninya. Tapi kami punya Tuhan yang menyatakan kasih dan kesetiaannya kepada kami. Karena itu Bapa dalam sorga, kalaupun juga ada saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit dan penyakit mereka,
Kami berdoa bagi Ibu Aminah Baiin dan juga Bapak Suwido dalam proses pemulihan setelah dia melewati operasi. Kami yakin dan percaya betapa besar kuasa Tuhan. Tuhan juga yang membuat dia pun juga lepas dari berbagai macam kesakitan. Tuhan berikan jamahan, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan kesembuhan. Sehingga pada waktunya dia boleh kembali hadir di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah kehidupan persekutuan gereja GKP Cakung. Karena itulah Bapa dalam sorga, hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah. Mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini tengah bergumul. Tuhan juga yang menyertai ketika anak-anak kami akan menghadapi ujian atau ulangan akhir semester. Ataupun juga anak-anak kami akan mengikuti tes masuk ke perguruan tinggi. Kiranya Tuhan yang menolong dan mengantar anak-anak kami untuk naik kelas ataupun juga masuk ke dalam pendidikan dalam jenjang yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan yang menolong dan biarlah anak-anak kami boleh berhasil dan boleh menjadi saksi. Dan Tuhan boleh memuliakan mereka. Dan Tuhan jugalah yang menyertai anak-anak kami dalam tugas akhir mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati sehingga mereka boleh menyelesaikannya. Ujian skripsi selesai, lalu mereka pun juga boleh diwisuda dan mereka boleh merasakan dan menikmati cinta Tuhan yang menganugerahkan keberhasilan kepada mereka. Sungguh Tuhan, kami mau berserahkan hidup kami, keluarga kami, dan seisi rumah kami. Kami pertaruhkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Kini marilah kita memberikan persembahan dengan mendasarinya dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur pernyataan Tuhan dan upaya mendukung segala penata layanan di GKP Ephatha Cakung yang dapat dikumpulkan dan diserahkan di amplop yang diserahkan pada kebaktian minggu atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 63302700860 atas nama Margareta D. Sumua. Marilah kita dengan penuh sukacita membawa persembahan kepada Tuhan dengan bersama menyanyi dari KJ 292 Tabu Gendang. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung kenapa dilakukannya terhadap umatnya. Mari kita menaikkan doa persembahan. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu saat ini, kami hendak memberikan persembahan, kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Ajar kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kita akan menyanyi penyanyian penutup dari Kidung Jemaat 453 ayat 1 dan 2. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Doa. Baik Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kembalilah ke tengah-tengah aktivitas kita dan juga dimanapun kita berada dan apa yang kita lakukan, kiranya semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kebaktian selesai. Terima kasih Pak Pendeta atas pelayanannya. Sama-sama. Ayo, dipotret dulu atuh. Siapa yang motret? Ayo, Ya. 1, 2, 3. Buka dulu videonya semua, dibuka. Iya, buka dulu videonya. Ya, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Makasih. Cepat banget. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Ibu, pagi. selamat Selamat malam Pak Bapak, Pendeta. semuanya. Salam Sampai sehat. ketemu. Salam sehat selalu. Tapi 10 kok nggak ada kameranya sih?
Suara kedengeran orangnya nggak ada, halusinasi lu. Pakai daster. Ya, ya. Nggak lagi. Nggak apa-apa. Orang apa-apa lah. Ya. Nggak jelas tuh majelisnya. Kangen ya. Nggak apa-apa dong. Masalah kangen. Harus konten dong. Kalau ikut Zoom, namanya juga Zoom. Jumiat. Buka dong kameranya. Pelit amat lu. Dadah.